Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Dewa Yudhistira dan bersama 4 teman saya. Dan pada video kali ini saya akan membahas Data Communication and Computer Networks, a Business User Approach. Chapter pertama, Introduction to Computer Networks and Data Communication. Perkenalan. Dunia jaringan komputer dan komunikasi data adalah bidang studi yang sangat luas dan semakin signifikan. Kemudian tanyakan yang lain. Bagaimana Anda bisa bekerja sekolah atau toko hari ini jika Anda menggunakan jaringan komputer? Sebagian besar sistem transportasi menggunakan jaringan komunikasi yang luas untuk memantau arus kendaraan dan kereta api. Informasi ini memungkinkan sistem transportasi untuk menjaga jarak antar bus secara merata dan lebih tepat waktu, serta memungkinkan pengendara untuk mengetahui kapan bus atau kereta berikutnya akan tiba. Tetapi bahkan jika Anda tidak menggunakan angkutan massal atau perangkat GPS di mobil Anda hari ini, ada banyak cara lain untuk menggunakan jaringan komputer, sistem telepon, jaringan perangkat komunikasi tertua dan terluas, terus menjadi jaringan komputer setiap hari, kecuali Anda telah menghabiskan 24 jam terakhir dalam isolasi total. Hampir tidak mungkin untuk tidak menggunakan beberapa bentuk jaringan komputer dan komunikasi data, karena integrasi jaringan komputer dan komunikasi data yang semakin berkembang ini ke dalam bisnis dan kehidupan. Kita tidak dapat menyerahkan bidang studi ini kepada teknisi. Kita khususnya mahasiswa sistem informasi, bisnis, dan ilmu komputer perlu memahami konsep-konsep dasar. Bahasa jaringan komputer. Jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio disebut nirkabel dan dapat melibatkan siaran radio. Gelombang mikro atau transmisi satelit jaringan area pribadi mencakup perangkat seperti komputer laptop, ponsel pintar, komputer pusing, dan koneksi nirkabel. Ketika sebuah perusahaan menempatkan dua atau aplikasi di beberapa situs web di internet dan mengizinkan orang untuk mengaksesnya, kami sering mengatakan bahwa aplikasi yang kami gunakan berbasis cloud. Salah satu contoh cloud computing yang lebih terlihat adalah menyimpan musik dan atau buku seseorang di lokasi yang jauh di internet daripada di perangkat lokal. Perusahaan besar seperti Amazon dan Apple mengizinkan pengguna untuk menyimpan data pribadi dan pembelian terbaru di cloud mereka. Perusahaan seperti Microsoft dan Google serta banyak lainnya memungkinkan kami menggunakan aplikasi berbasis cloud seperti pengolahan data, pengolahan kata, dan spreadsheet. Studi tentang jaringan komputer akan kehilangan komponen besar tanpa pengenalan dua blok bangunan penting, data dan sinyal. Seperti yang kita lihat di bab 2, sinyal yang digunakan untuk mengirim data setelah dibuat sinyal analog dan digital ini kemudian ditransmisikan melalui media transduksi atau media nirkabel. Keduanya dibahas di bab 3, menghubungkan perangkat ke komputer atau komputer ke jaringan, memerlukan yang terbuka. Topik yang dibahas bab 4, karena mengirimkan hanya satu sinyal melalui media pada saat pada satu waktu yang dapat menjadi cara yang tidak efisien untuk menggunakan media transmisi. Banyak sistem melakukan multiplexing. Multiplexing adalah transmisi beberapa sinyal pada satu media. Dahulu kala jaringan suara mengirimkan sinyal telepon dan jaringan data mengirimkan data komputer. Penggabungan jaringan suara dan data adalah salah satu contoh dari istilah konvergensi. Topik penting yang akan disajikan nanti di bab ini dan dikembangkan lebih lanjut di bab selanjutnya, bab 13, membahas banyak konsep dasar yang diperlukan untuk mendukung dengan baik desain dan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, serta teknik manajemen yang lebih umum digunakan untuk mendukung jaringan. Gambar besar jaringan. Meskipun deskripsi lengkap dari berbagai komponen yang membentuk jaringan area luas dan area lokal tidak diperlukan saat ini, penting untuk dicatat bahwa sebagian besar LAN sering menyertakan perangkat keras berikut: workstation yang merupakan komputer pribadi atau komputer mikro, desktop, laptop, atau tablet untuk beberapa nama atau nama pintar atau telepon pintar atau perangkat genggam lainnya, tempat tinggal pengguna, server yang merupakan komputer yang menyimpan perangkat lunak jaringan dan file pengguna bersama atau pribadi, saklar yang merupakan titik pengumpulan kabel yang interkoneksi workstation, router yang merupakan perangkat penghubung antar jaringan area lokal dan jaringan luas seperti internet. Ada juga banyak jenis jaringan area luas. Kita bisa melihat di gambar 1/1. Meskipun banyak teknologi yang berbeda digunakan untuk mendukung jaringan area luas, semua jaringan area luas mencakup komponen berikut: node,
yang merupakan perangkat komputasi yang memungkinkan stasiun kerja terhubung ke jaringan dan yang membuat keputusan tentang kemana harus merutakan sepotong data. Beberapa jenis jalur transmisi berkecepatan tinggi, yang berjalan dari satu node ke node lain, sebuah subnetwork, yang terdiri dari node dan jalur transmisi dikumpulkan menjadi unit kohesif. Untuk melihat bagaimana jaringan area lokal dan jaringan area luas bekerja sama mempertimbangkan pengguna A di pojok kiri atas gambar 1.1 yang ingin mengambil halaman web dari server web yang ditempelkan di pojok ke atas kanan bawah. Untuk melakukan ini, komputer pengguna A harus memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan jaringan area luas pertama yang dipenuhinya. 1. Penyedia layanan internet pengguna A itu memastikan bahwa permintaan halaman web pengguna A mencapai penerima yang dimaksud server web. Perangkat lunak pengguna A lampirkan informasi alamat yang sesuai yang digunakan WAN 1. Merutakan permintaan pengguna A ke router yang menghubungkan WAN 1 ke LAN 1. Contoh umum komunikasi jaringan. Awal bab ini menggambarkan beberapa aplikasi jaringan komputer dan komunikasi data yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh-contoh tersebut, Anda dapat melihat bahwa mencantumkan semua jenis pekerjaan dan layanan menggunakan jaringan komputer dan komunikasi data akan menghasilkan daftar yang sangat panjang. Sebagai gantinya, mari kita periksa jaringan komunikasi dasar yang mungkin Anda temui dalam kehidupan sehari-hari saat berada di sekolah, bekerja, atau beristirahat. Hal ini akan membantu kita melihat beberapa luas penggunaan komunikasi data dan jaringan komputer. Pada gambar 1/2, Katrina sedang duduk di meja sekolah. Di atas meja terdapat dua komputer PC desktop yang disediakan oleh sekolah dan laptop pribadinya. Di tangannya ada telepon seluler. Mari kita coba mengidentifikasi setiap jaringan komunikasi yang mungkin dihadapi Katrina. Pada gambar 1/5, sistem telepon seluler. Salah satu area pertumbuhan yang paling pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah sistem ponsel. Dahulu kala, ponsel hanya dapat digunakan untuk melakukan panggilan suara, tetapi kemudian penyedia layanan ponsel membuat kita ketagihan dengan pesan teks. Seiring waktu, orang-orang mulai mengirim lebih banyak pesan teks daripada melakukan panggilan suara. Tidak lama setelah kita terbiasa melakukan panggilan suara dan mengirim pesan teks, ponsel mulai dilengkapi dengan kamera resolusi rendah. Sekarang kita bisa mengambil gambar yang buram, dan tidak lama setelah itu bahkan video yang lebih buram dari pesawat sehari-hari. Jika itu belum cukup, ponsel juga mulai menawarkan kemampuan untuk menyimpan dan memutar musik. Saat ini, kita menggunakan ponsel kita mengirim pesan teks tanpa henti, mengunduh halaman web dan video dari internet, mendengarkan musik, dan mengambil gambar dan video resolusi tinggi. Daya pemrosesan yang terpasang dalam ponsel pintar modern sebanding dengan komputer mainframe generasi sebelumnya. Dan pada gambar 1/6, sistem jaringan umum lainnya. 3 jaringan contoh yang baru saja kita lihat, komputer desktop yang terhubung ke internet melalui jaringan area lokal berkabel, komputer laptop yang terhubung ke internet melalui jaringan area lokal kabel, dan jaringan ponsel yang hanya beberapa dari banyak contoh jaringan komunikasi yang lainnya yang perlu kita sebutkan dan akan kita telusuri lebih detail di bab selanjutnya, termasuk jaringan sensor, sistem mainframe, bisnis, dan jaringan satelit. Jaringan sensor sering ditemukan dalam pengaturan industri dan dunia nyata. Dalam jenis jaringan ini, tindakan seseorang atau objek memicu sensor, misalnya lampu belok kiri di persimpangan lalu lintas yang terhubung ke jaringan di banyak jalur belok kiri. Sinyal belok kiri terbiasa akan muncul hanya jika satu dalam atau lebih kendaraan berada di jalur belok kiri. Sensor yang tertanam di jalan mendeteksi gerakan mobil di jalur tersebut dan memicu mekanisme belok kiri di kotak kontrol sinyal lalu lintas di sisi jalan. Dan pada gambar 1/7, salah satu sistem jaringan yang cukup umum adalah jaringan mainframe bisnis. Sejumlah bisnis masih menggunakan komputer mainframe untuk mendukung operasi sehari-hari mereka. Untuk terhubung ke sebuah mainframe, pengguna menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk membuat mikrokomputer, dan stasiun kerja mereka berperan sebagai terminal komputer atau hard drive besar. Disebut terminal adalah perangkat yang pada dasarnya terdiri dari keyboard dan layar tanpa hard drive besar, memori gigabit, dan daya pemrosesan yang sedikit atau bahkan tidak ada. Terminal komputer digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem seperti komputer mainframe dan kemudian menampilkan hasil dari mainframe. Karena terminal tidak memiliki banyak daya komputasi, terminal dianggap dumb.
dan mengandalkan komputer mainframe untuk mengatur pengiriman dan menerima data dari setiap terminal. Hal ini membutuhkan jenis protokol khusus, dan data biasanya ditransmisikan pada kecepatan yang relatif lambat, seperti 1600 atau 19200 bit per detik bps. Meskipun jumlah sistem yang digunakan tidak sebanyak pada tahun 1960 dan 1970-an, jaringan mainframe bisnis hampir ada di setiap kantor, lingkungan manufaktur, dan akademik. Selama periode ini, banyak pengguna akhirnya memiliki terminal di meja sekarang juga, yang menunjukkan adanya mikrokomputer di sana dan memiliki demikian sedikit ruang untuk hal lain. Ya, kita lihat pada gambar 1/8. Contoh jaringan yang terakhir yang kita bahas adalah jaringan satelit dan microwave. Jaringan satelit dan microwave adalah teknologi yang terus berkembang dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Jika jarak antara dua jaringan sangat jauh dan menjalankan kabel antara keduanya sulit jika tidak mungkin, sistem transmisi satelit dan microwave dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk menghubungkan kedua jaringan atau sistem komputer tersebut. Konvergensi. Sebuah kamus mungkin mendefinisikan konvergensi sebagai proses berkumpul menuju satu titik. Secara khusus, kita dapat mendefinisikan tiga jenis konvergensi yang berbeda: konvergensi teknologi, konvergensi protokol, dan konvergensi industri. Sebagai contoh, salah satu contoh awal dan paling umum dari konvergensi teknologi adalah penggunaan komputer dan modem untuk mentransmisikan data melalui sistem telepon. Ini adalah contoh dari sistem transmisi suara yang menyatu dengan sistem transmisi data dan menghasilkan satu sistem yang mampu mendukung data dan suara. Pada tahun 1990, sistem telepon membawa lebih banyak data komputer daripada suara. Pada saat yang sama, jaringan area lokal mulai mentransfer panggilan telepon karena jaringan lokal pada awalnya dirancang untuk aplikasi data. Ini adalah contoh lain dari suara dan sistem data yang menyatu. Sekarang kita melihat pertumbuhan yang signifikan dalam bidang VoIP, Voice over Internet Protocol. VoIP melibatkan mengkonversi sinyal secara suara menjadi paket yang mengirim paket-paket tersebut melalui jaringan berbasis paket seperti jaringan area lokal dan internet. Arsitektur jaringan. Sekarang bahwa Anda mengetahui berbagai jenis jaringan, kita membutuhkan kerangka kerja untuk memahami semua komponen jaringan beragam, saling berinteraksi ketika seseorang menggunakan jaringan komputer untuk menjalankan sebuah aplikasi. Banyak komponen yang saling berhubungan untuk membantu operasi dan modul komunikasi tersebut menentukan model untuk fungsi atau layanan yang diperlukan. Setiap lapisan dalam model tersebut mendefinisikan layanan apa yang disediakan oleh perangkat keras atau perangkat lunak atau keduanya. Dua arsitektur yang paling umum dikenal saat ini adalah rangkaian protokol TCP/IP dan model Open System Interconnection (OSI). Rangkaian protokol TCP/IP merupakan model yang digunakan secara aktif pada saat digunakan di internet, sedangkan model OSI dilawan dirancang berbagai model yang aktif sekarang lebih berfungsi sebagai model teoritis. Kita akan membahas kedua arsitektur ini lebih detail pada halaman berikutnya. Namun, pada pertama-tama Anda perlu mengetahui sedikit lebih tentang komponen jaringan dan bagaimana arsitektur jaringan membantu mengorganisir komponen-komponen tersebut. Rangkaian protokol TCP/IP. Rangkaian protokol TCP/IP dibuat oleh sekelompok ilmuwan komputer mendukung jenis-jenis baru ARPANET yang dipasang oleh seluruh Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan 1970-an. Tujuannya adalah untuk menciptakan arsitektur terbuka itu akan menginginkan hampir semua jaringan yang saling berkomunikasi. Desain didasarkan pada sejumlah lapisan, di mana pengguna akan terhubung pada lapisan yang paling atas dan akan diisolasi dari rincian sinyal listrik yang ditemukan di lapisan bawah. Jumlah lapisan dalam suite tidak statis. Bahkan beberapa buku hadir pakai protokol TCP/IP sebagai 4 lapisan, sementara yang lain menampilkan sebagai 5, bahkan kemudian sumber yang berbeda menggunakan nama yang berbeda untuk setiap lapisan. Kita bisa lihat pada gambar 1/10. Dan kita masuk ke chapter kedua, perkenal. Ketika rata-rata pengguna komputer diminta untuk membuat daftar elemen jaringan komputer, kemungkinan besar akan menyebabkan komputer, kabel, disk, drive, modem, dan lainnya. Komponen fisik yang mulai diidentifikasi banyak yang bahkan mungkin melampaui yang fisik dan mengutip contoh perangkat lunak seperti program, aplikasi, dan protokol jaringan. Bab ini terutama akan membahas dua bahan yang
bahkan lebih sulit dilihat secara fisik data dan sinyal. Data dan sinyal adalah dua blok bangunan dasar dari setiap jaringan komputer. Penting untuk dipahami bahwa data dan sinyal tidak memiliki arti yang sama, bahwa agar jaringan komputer dapat mengirimkan data, data harus terlebih dahulu diubah menjadi sinyal yang sesuai. Data satu hal dan sinyal memiliki kesamaan adalah bahwa keduanya dapat dalam bentuk analog atau digital, yang memberi kita empat menggunakan kombinasi konversi data ke sinyal. Sinyal analog ke data analog, sinyal digital ke gelombang versi digital, analog data ke sinyal digital, dan teknikal data ke discrete sinyal analog. Pengertian dasar data mengacu pada informasi yang dapat dihasilkan proses dan disimpan dalam berbagai bentuk teks, angka, gambar, audio, dan video. Dan jenis-jenis data. Data dapat beragam jenisnya. Data teks adalah data yang terdiri dari karakter, huruf, angka, dan simbol lainnya. Data numerik terdiri dari angka yang digunakan dalam perhitungan matematika. Data gambar adalah representasi visual dari objek atau scenes yang dihasilkan dalam bentuk pixel-pixel. Data audio terdiri dari sinyal suara mempresentasikan bunyi atau suara. Data video terdiri dari serangkaian gambar yang ditampilkan secara urutan dan menciptakan ilusi gerak. Representasi data. Untuk mengolah dan mentransmisikan data diperlukan representasi yang tepat. Representasinya binar adalah representasi data menggunakan kombinasi bilangan 0 dan 1. Skema pengkodian. Skema pengkodian digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan atau disimpan. Definisi dan karakter sinyal. Sinyal adalah representasi fisik dari data dan dapat berbentuk gelombang elektromagnetik atau tegangan listrik. Modulasi dan demodulasi. Modulasi adalah proses mengubah sinyal informasi ke dalam modul sinyal pembawa, mentransmisikan data melalui saluran komunikasi. Pengolahan sinyal melibatkan serangkaian teknik untuk memanipulasi, menganalisis, dan mengubah sinyal. Transmisi dan propagasi sinyal. Proses transmisi melibatkan pengiriman sinyal melalui saluran komunikasi seperti kabel, tembaga, serat optik, atau media interkabel seperti gelombang radio atau mikrogelombang. Deteksi dan koreksi kesalahan. Dalam transmisi data, gangguan dan kesalahan dapat terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan. Teknik deteksi kesalahan melibatkan penggunaan metode seperti paritas, checksum, atau cyclic redundancy check atau CRC untuk mendeteksi kesalahan dalam data. Kompresi dan pengadaan data. Kompresi data digunakan untuk mengurangi ukuran data dan menghemat ruang penyimpanan atau bandwidth transmisi. Aplikasi dasar data dan sinyal. Dasar data dan sinyal memiliki beragam aplikasi di berbagai bidang. Di bidang telekomunikasi dan jaringan komputer, pemahaman tentang data dan sinyal penting dalam perancangan dan pengoperasian sistem komunikasi. Dan kita masuk ke chapter ketiga, conducted dan wireless media. Perkenalan. Dunia jaringan komputer tidak akan ada jika tidak ada media yang lewat mana yang akan mentransfer data. Semua media komunikasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Satu, media fisik atau dilakukan seperti saluran telepon, serat optik, kabel, dan dua, media terpancar atau nirkabel seperti ponsel dan sistem satelit. Media yang dilakukan meliputi kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik kabel. Selain menyelidiki masing-masing bab ini juga memeriksa tujuh kelompok dasar media nirkabel yang digunakan untuk transfer data. Microwave terrestrial, transmisi satelit, sistem ponsel, layanan distribusi nirkabel broadband, Bluetooth, sistem jaringan area lokal nirkabel, optik luar angkasa bebas, ultrawideband, inframerah, komunikasi jarak dekat, dan Zigbee. Konduktor dan media nirkabel ada dua jenis saluran yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal atau data dalam komunikasi. Konduktor merujuk pada saluran fisik yang dapat mengantarkan sinyal melalui kabel atau kawat, sementara media nirkabel mengacu pada saluran dan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan sinyal secara nirkabel. Konduktor adalah saluran fisik yang dapat mengantarkan sinyal melalui kabel atau kawat. Konduktor yang umum digunakan meliputi kabel, tembaga, dan serat optik.
Kabel tembaga yang menggunakan kawat tembaga sebagai konduktor utama yang menghantarkan sinyal ke dalam bentuk arus listrik. Serat optik menggunakan serat kaca atau plastik yang sangat tipis sebagai konduktor utama. Sinyal dikirimkan dalam bentuk cahaya yang dipantulkan dan diteruskan melalui serat optik. Konduktor memiliki keuntungan seperti kecepatan transmisi yang tinggi, keandalan yang baik, dan keamanan yang lebih baik karena sinyal terlindungi di dalam kabel. Namun instalasi dan pemeliharaan kabel bisa lebih rumit dan mahal. Media nirkabel. Media nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik dan mentransmisikan sinyal secara nirkabel melalui ruang udara. Beberapa jenis nirkabel yaitu gelombang radio, mikrogelombang, inframerah, dan sinyal laser. Gelombang radio digunakan dalam beberapa aplikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan komunikasi seluler. Mikrogelombang digunakan dalam komunikasi satelit dan sistem microwave dengan kecepatan transmisi yang lebih tinggi, tapi jangkauan yang lebih terbatas. Inframerah dan sinyal laser digunakan dalam komunikasi jarak pendek seperti remote control atau komunikasi optik menggunakan mereka memiliki kecepatan transmisi yang tinggi, tetapi membutuhkan jalur pandang langsung antar pemancar dan penerima. Media nirkabel memiliki keuntungan seperti mobilitas dan kemudahan instalasi tetap rentan terhadap gangguan dan interferensi. Dan masuk ke chapter 4 dan 5, making connection efficient, multiplexing and compression. Multiplexing adalah proses menggabungkan beberapa sinyal atau data dari beberapa sumber ke dalam satu saluran komunikasi tunggal. Terdapat beberapa jenis multiplexing, di antaranya time division multiplexing atau TDM, frequency division multiplexing atau FDM, code division multiplexing atau CDM. Kompresi adalah proses mengurangi ukuran data dan menghemat ruang penyimpanan atau bandwidth transmisi. Beberapa teknik kompresi yang umum digunakan meliputi kompresi tanpa kehilangan lossless kompresi. Teknik ini memanfaatkan data kehilangan informasi asli. Kompresi data kehilangan lossy compression. Teknik ini memanfaatkan data dengan kehilangan beberapa informasi yang dianggap tidak penting. Dengan menerapkan kompresi pada data sebelum transmisikan melalui koneksi, ukuran data dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini mengurangi bandwidth yang lebih efisien, mempercepat transfer data, dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mentransmisikan data melalui jaringan. Dan pada chapter yang terakhir adalah chapter 6, errors detection and error control. Proses penggerapan data melalui media umumnya berjalan sesuai dengan hukum Murphy. Jika ada sesuatu yang bisa salah, kemungkinan besar akan terjadi. Bahkan jika semua langkah pengurangan pelaksanaan mungkin telah diterapkan sebelum dan selama pengiriman data, sesuatu akan dengan pasti merubah bentuk data asli. Noise and errors. Seperti yang Anda duga, sejumlah kesalahan dapat terjadi pengiriman data, mulai dari gangguan kecil. Mari kita telah beberapa jenis utama noise yang terjadi dalam sistem transmisi. Yang pertama, white noise. Yang kedua, impulse noise. Yang ketiga, crosstalk. Yang keempat, echo. Yang kelima, jitter. Kita akan melihat gambar 6-6. Attenuasi adalah kehilangan kekuatan sinyal secara terus-menerus saat sinyal bergerak melalui media ini. Belum tentu merupakan bentuk kesalahan, tetapi secara tidak langsung dapat menyebabkan meningkatkan kesalahan yang mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan. Error prevention. Karena begitu banyak bentuk noise dan kesalahan, karena kehadiran dan satu bentuk noise atau lainnya dalam satu sistem hampir pasti terjadi. Setiap data sistem transmisi harus mengambil tindakan penjagaan untuk mengurangi kebisingan dan kemungkinan kesalahan. Yang pertama, pasang kabel dengan pelindung yang tepat. Ketahuilah bahwa banyak jenis nirkabel yang menggunakan frekuensi nirkabel yang sama. Ganti peralatan yang lama dengan peralatan digital yang lebih modern. Gunakan jumlah repeater digital dan amplifier analog. Amati kapasitas media yang dinyatakan dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Sebagai contoh, ingatlah kembali ke bab 2 bahwa kabel twisted pair kategori yang tidak boleh lebih panjang dari jarak 100 meter atau 300 kaki. Yang direkomendasikan ketika mentransmisikan pada kecepatan 100 Mbps. Kita lihat tabel 6 strip 1.
mencantumkan beberapa kesalahan yang muncul menyertakan satu atau lebih teknik pencegahan kesalahan yang mungkin untuk setiap jenis kesalahan. White noise, simple noise, crosstalk, echo, jitter, attenuation, error detection. Meskipun seseorang telah melakukan upaya terbaik dalam pencegahan, kesalahan tetap saja terjadi, karena sebagian besar data transfer melalui jaringan komputer adalah penting. Biasanya perlu menerapkan teknik deteksi kesalahan pada data yang diterima untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dimasukkan ke dalam data transmisi. Parity checks, simple parity, paritas sederhana. Kadang-kadang dikenal sebagai pemeriksaan redundansi vertikal adalah metode deteksi kesalahan yang paling mudah untuk dimasukkan ke dalam register transmisi. Ini ada dalam dua bentuk dasar, paritas genap dan paritas ganjil. Yang kedua, longitudinal parity. Paritas longitudinal kadang-kadang disebut pemeriksaan redundansi longitudinal, lalu paritas horizontal mencoba untuk memecahkan kelemahan utama dari paritas sederhana. Dan selanjutnya, arithmetic checksum. Banyak protokol tingkat tinggi yang digunakan di internet seperti TCP dan IP menggunakan bentuk deteksi kesalahan di mana karakter yang ditransmisikan dijumlahkan bersama-sama. Cyclic redundancy rejection tidak seperti teknik deteksi kesalahan paritas sederhana dan paritas longitudinal yang menghasilkan rasio bit pemeriksaan yang tinggi terhadap bit data dan dengan hasil deteksi kesalahan yang biasa saja. Error control. Setelah kesalahan dalam aliran transmisi data diterima seleksi apa yang dilakukan oleh penerima. Tindakan yang dilakukan oleh penerima tersebut penerima disebut kesalahan yang pada dasarnya melibatkan pengambilan salah satu dari 3 tindakan: melempar bingkai, mengulang pesan ke pemancar, mengumpulkan kesalahan tanpa mengirim ulang. Mari kita periksa masing-masing opsi ini lebih secara rinci. Toss the frame packet. Di sini dilakukan dalam mekanisme error detection pada protokol komunikasi. Tujuan dari toss from packet adalah untuk menjaga kualitas dan keandalan pengiriman data. Return a message. Opsi kedua, mengirim pesan kembali ke pemancar, memungkinkan perangkat yang mungkin merupakan bentuk kontrol kesalahan yang paling umum. Mengembalikan pesan juga merupakan salah satu teknik kontrol kesalahan pertama yang dikembangkan dan terkait erat dengan teknik kontrol online tertentu. Stop and wait error control. Kontrol kesalahan stop and wait adalah teknik yang biasanya dikaitkan dengan protokol kontrol aliran stop and wait. Protokol ini dan teknik kontrol kesalahannya adalah tertua, paling sederhana, dan dengan demikian paling ketat. Sliding window error control. Kontrol kesalahan jendela geser didasarkan pada protokol jendela geser, yang merupakan skema kontrol aliran yang memungkinkan stasiun untuk mengirimkan sejumlah paket dan pada satu waktu sebelum menerima beberapa untuk pengakuan. Error detection and action. Ada pekerja di perusahaan BUMN yang memiliki kantor di dua lokasi yang berseberangan dan berlawanan arah di wilayah metropolitan yang besar. Saat ini layanan lokasi dan komputer di satu gedung secara konstan mengirimkan data ke komunikasi di gedung kedua. Saat ini layanan telepon yang disewakan mentransfer semua data antara gedung dengan kecepatan sekitar 128.000 bit per detik. Anda telah diminta untuk menyelidiki pemilihan skema pendeteksian kesalahan. Haruskah Anda memilih pemeriksaan paritas yang lebih sederhana dan menggunakan redundansi klik yang lebih rumit? Mari kita pertimbangkan dua faktor saat kita membuat keputusan: probabilitas kesalahan yang kita deteksi dan jumlah tambahan bit deteksi kesalahan yang ditransmisikan antar dua lokasi. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang Data Communication and Computer Network Business User Approach. Sekian dan terima kasih.